Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita bisa bertemu dalam kegiatan halal bihalal DPC Cikarang Timur. Yang pertama tentunya saya ucapkan terima kasih banyak atas terselenggaranya kegiatan ini, khusus para pengurus DPC Cikarang Timur. Ya, saya sebagai warga Cikarang Timur tentunya ya kita harus mendukung dan juga menjadi warga yang rela dan ingin diatur oleh kepengurusan wilayah yang paling terdekat. Saya dengan Pak Imam memang berbeda, Pak. Saya Cikarang Timur, Pak Imam itu Cikarang Utara. Jadi alhamdulillah dapil 6 ini sebagaimana cita-cita kita ya waktu zaman pemilu kemarin ya, dari kosong menjadi dua anggota dewan. Alhamdulillah, ini barokah dari Allah ya, atas perjuangan daripada semua kader dan simpatisan khususnya wilayah Cikarang Timur, dan wabil khusus adalah almarhum Ustadz Kamaluddin yang beliau pada waktu itu masih sebagai ketua DPC Cikarang Timur ya, sekaligus juga sebagai salah seorang daripada caleg di dapil 6. Mudah-mudahan ya beliau tentunya ditempatkan Allah di surganya, ditempatkan tempat yang paling tentunya mulia, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah. Yang saya hormati Bapak Ustadz Imam Hambali selaku ketua fraksi DPRD Kabupaten Bekasi, juga sekaligus sebagai sekretaris umum DPD Kabupaten Bekasi, DPD PKS Kabupaten Bekasi. Yang saya hormati Bapak Ustadz Fauzi ya, sebagai Korcapda dapil 6. Ini nggak kelihatan di gambarnya mas saya nih ya, tapi ada insya Allah ya. Sedang berkebun Ustaz. Oh, sedang berkebun, masya Allah. Sedang berkebun. Kayaknya masih ngurusin lele itu. Yang saya hormati Bapak Ustadz Okto beserta jajarannya di pengurusan DPC Cikarang Timur, insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling genap pengurus, kader dan simpatisan yang hadir pada kesempatan kegiatan halal bihalal hari ini. Tentunya saya pertama-tama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir wal batin, taqabbal minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Yang tentunya mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan tentunya menjadikan kita hamba-hamba yang fitrahnya ya mendapatkan fitrah yang mulia, yaitu ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah juga kita sudah memasuki bulan Syawal. Tentunya sebagaimana asal daripada Syawal artinya peningkatan. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang sedang mendapatkan kekuatan ya, kekuatan ruhiyah terutama setelah kita digembleng selama 1 bulan ya. Ini adalah saat-saat percobaan bagi kita, apakah kita bisa mampu mempertahankan kualitas ya ibadah kita, kualitas iman kita ya selepas daripada bulan Ramadan. Memang yang paling berat di bulan Syawal ini karena banyak tantangan ya, terutama hidangan dan juga bepergian yang tentunya kadang-kadang mengurangi daripada kualitas daripada ibadah-ibadah kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaganya. Amin. Pada prinsipnya mungkin kita memahami bahwa secara umum bahwa
PKS itu selalu membuat suatu perjalanan dalam siklus pergerakan. Rokah adalah bergerak. Kalau pengen disebut berharokah itu ya artinya bergerak. Kalau nggak ada gerakan ya nggak berharokah begitu. Ya, apa yang terjadi? Kisarannya ataupun hanya siklus di antara yang pertama ada edukasi, ada konsolidasi, ada ekspansi. Dalam situasi apapun, dalam situasi bagaimanapun, tiga hal ini akan berkaitan dengan kita. Madal hayah. Tiga penyesuaian. Pada kondisi sekarang kita seperti begini, ya, dengan kondisi terkena COVID seperti begini, dari mulai persoalan ya berbahaya yang demikian heboh sampai masuk pada PSBB, sampai sekarang AKB, sampai nanti new normal, mungkin bagi kita adalah ya tidak perlu mencari sesuatu yang petunjuk khusus gitu. Karena kita paham bahwa dengan siklus yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan para kader dan simpatisan dan pengurus ini mampu mencari cara bagaimana caranya menyesuaikan diri, beramal soleh pada setiap kondisi. Itulah disebut dengan al-ah as-sadiq. Al-ah as-sadiq, ya, seorang kader yang sebenarnya. Bagi kita memahami bahwa kita semua memiliki modal itu. Al-ah as-sadiq ini ya adalah orang-orang yang mampu menyesuaikan pada kondisi apapun. Baik punya sarana ataupun tidak punya sarana, baik keadaan punya maupun keadaan susah. Itu mampu menyesuaikan diri. Ya, maka tahapan-tahapan kaitan dengan edukasi. Sekarang kita belajar. Mungkin kita harus orang di dunia ini ataupun pada kondisi sedang menggadai seperti ini, learning by doing itu memang harus kuat. Apalagi mungkin Pak Imam memahami ya dunia politik, ya teman-teman masuk ke dunia politik, ya di dewan itu nggak ada sekolahannya. Ya Pak Imam, sekolah itu nggak ada, di sekolah khusus jadi dewan kan nggak ada. Apa yang terjadi? Learning by doing. Setelah kita memahami, memiliki bekal seorang al-ah as-sadiq ini, pada saat di kondisi apapun dia mampu mencari bagaimana caranya amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan. Ya, ini mungkin yang kita pahami. Mudah-mudahan pengalaman pada kondisi COVID seperti ini, ya kader-kader itu belajar banyak ya, tentang kondisi, sehingga pada akhirnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pelajaran yang banyak. Ya, tidak ada keluhan yang terjadi, tapi bagaimana setiap momentum itu dijadikan bahan untuk bisa mengapresiasi tajribah sebagai pelajaran yang berharga bagi kita, maka kita menjadi seorang al-ah as-sadiq yang sebenarnya, yang insya Allah ya kita akan tetap eksis dalam kondisi yang seperti apapun ya. Pada perpolitikan jelas bahwa kita ya berani menegakkan suatu jenis kelamin yang jelas. Kita adalah oposisi pemerintah. Ini tidak mudah berbicara tentang oposisi pada kondisi sekarang seperti begini. Artinya kita siap dikerubutin orang, kan itu masalahnya. Ya, tapi tidak menjadikan kita menjadi GR. Justru kita harus bisa mempersiapkan diri. Bagaimana seorang diri berjuang bersama-sama. Apakah kita siap head to head, lawan satu, ataukah siap kita berganding tangan dalam rangka untuk bekerja sama? Nah, itu kan persoalan yang tentunya tidak mudah. Ya, tentunya pada kondisi fase tertentu, tentunya kebijakan di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten itu dinamis. Mungkin yang kelihatannya pada satu posisi di pusat, ya karena jelas pusat itu agak sedikit kuat pada proses kubu itu. Tapi di provinsi, di kabupaten, apalagi di tingkat kecamatan, desa, itu mungkin tidak terasa. Ya. Makanya kita di sinilah harus mampu menyesuaikan diri, yang pada isinya kita ingin bahwa kebaikan itu milik siapapun. Ya, bagi kita tidak menjadi orang yang menonjol atau dikenal pada saat membuat kebaikan. Asal kebaikan itu milik bersama, bagi kita itu suatu perjuangan yang berhasil. Maka mungkin inilah yang perlu dicamkan, bahwa mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi al-ah as-sadiq, ya, seorang akh yang sebenarnya, yang tentunya bagi dia ya dia mampu menciptakan peluang, bahkan dalam kondisi apapun ya dia mampu menciptakan peluang kebaikan
itulah yang sebaiknya. Maka dalam kondisi COVID pun ya di Jawa Barat mampu mengumpulkan dana untuk sumbangan itu 20 miliar. Di Indonesia 90 miliar, luar biasa. Ya, tidak ada yang pernah menyangka. Padahal nggak ada konser, ya nggak ada pemberitahuan, ya nggak ada sesuatu yang sifatnya disuruh begitu. Tapi luar biasa, semua berkontribusi. Nah inilah mungkin yang dikatakan bahwa bagaimana ke depan tantangan tentunya lebih banyak lagi, lebih berat lagi tentunya. 2020 ada pilkada di 8 wilayah di Jawa Barat, di mana daerah dakwah ini ada 2, ada Depok dan juga Kerawang, yang tanggal 9 Desember nanti akan ada pilkada, dan Kabupaten Bekasi secara ukuran itu tahun 2022 ya, meskipun sudah ramai tidak masalah ya, selama janur kuning belum melengkung, ijab kabul belum dilakukan, siapapun boleh memperpanjangkan diri ya. Makanya di sini ada selama janur kuning belum melengkung, ijab kabul belum terjadi, siapapun boleh memasarkan diri ya, asal tidak menggunakan sarana internal. Asal tidak menggunakan sarana internal. Menggalang pada konteks himpunan masyarakat umum itu diperbolehkan. Timnya boleh bergerak. Termasuk di sini ada Ustadz Imam Hambali ya, sebagai salah seorang kader terbaik kita ya di Bekasi ya, khususnya di Dapil 6. Tentunya tafadhol ya, kita tentunya mendukung ya setiap kebaikan yang akan kita lakukan ke depan. Jadi itu mungkin mudah-mudahan kita semua bisa menempatkan diri kita pada setiap momentum, sekali lagi bahwa selalu berputar antara edukasi, konsolidasi dan juga ekspansi, bisa bersamaan waktunya, bisa juga punya tahapan-tahapan yang semuanya adalah membutuhkan kesiapan kita sebagai seorang as-sodiq yang sebenarnya, sehingga kita mampu menciptakan peluang kebaikan dalam setiap kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.